Assalamualaikum. Hai anak-anak, berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tema 4 muatan IPA, yaitu sehat itu penting. Pada subtema 1 yaitu peredaran darahku sehat. Dalam surat Yunus ayat 57 menyebutkan bahwa hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita akan belajar sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, menggantikan sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem peredaran darah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan jantung. Alat-alat peredaran darah. 1. Ada pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Yang kedua yaitu pembuluh vena, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Berdasarkan sifatnya, dinding arteri lebih tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Arah aliran arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Darah pada arteri banyak mengandung oksigen, kecuali nadi paru-paru. Sedangkan pada vena banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena paru-paru. Letak arteri lebih ke dalam, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Klep pada arteri hanya satu pada pangkal nadi, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Tekanan pada arteri lebih kuat kalau terpotong darah memancar, sedangkan vena tekanannya lebih lemah kalau terpotong darah menetes. Nah, perhatikan gambar pembuluh darah arteri dan vena berikut. Berikutnya jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh, yaitu organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor yang mengandung CO2. Urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, vena cava inferior, dan berakhir pada serambi kanan.
kedua, ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas oksigen dan CO2. Gas oksigen masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. Oksigen yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO, terjadi di dalam alveolus. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, menuju paru-paru, vena pulmonalis, dan berakhir pada serambi kiri jantung. Mekanisme peredaran darah. Saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Apabila atrium mengembang, jantung menerima darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh balik. Darah tersebut masuk ke atrium kanan dan darah dari vena pulmonaris yang mengandung banyak oksigen masuk ke atrium kiri. Apabila atrium menguncup, maka ventrikel mengembang dan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Ventrikel berfungsi memompa darah meninggalkan jantung. Saat ventrikel menguncup, darah yang mengandung banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah yang banyak mengandung CO2 dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah darah terpompa keluar, otot ventrikel mengendur dan mengalami relaksasi. Sistem peredaran darah pada hewan. Ada dua macam sistem peredaran darah pada hewan, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Apa itu sistem peredaran darah terbuka? Dalam peredarannya, darah tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju ke jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Sedangkan peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi pada organ jantung hewan. Artinya, darah yang mengalir ke seluruh tubuh selalu melalui pembuluh. Nah, contoh dari sistem peredaran darah terbuka yaitu pada hewan udang. Perhatikan gambar sistem peredaran darah pada udang. Darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian tubuh seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat oksigen dan kemudian kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah terbuka yang berikutnya contohnya adalah hewan serangga. Serangga memiliki sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darahnya. Serangga memiliki jantung pembuluh yang terletak di belakang pembuluh. Jantung pembuluh yang paling belakang tertutup, bagian depan merupakan aorta yang ujungnya terbuka. Jantung pembuluh mempunyai pori-pori yang halus dan berdenyut. Jantung pembuluh berdenyut, darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung pembuluh melalui pori-pori. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Berikutnya contoh sistem peredaran darah tertutup yaitu pada hewan ikan atau hewan vertebrata. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu atrium berdinding tipis dan ventrikel berdinding tebal, yang diantaranya terdapat sebuah katup. Sistem sirkulasi dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral, kemudian mengalir ke insang. Di dalam insang, aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh lebih kecil yaitu kapiler. Pembuluh kapiler akan melepaskan CO2 ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari pembuluh kapiler pada insang, darah akan mengalir menuju aorta. Melalui cabang aorta, darah mengalir ke pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat CO2 dari jaringan kemudian kembali ke jantung melalui vena. Selanjutnya contoh sistem peredaran darah tertutup pada hewan reptil. Struktur jantung reptil terdiri atas 4 ruangan.
Namun, sekat di antara ventrikel kanan dan kiri belum terbentuk sempurna, kecuali pada buaya. Oleh karena itu, pencampuran darah antara kaya oksigen dengan darah miskin oksigen masih terjadi. Darah dari seluruh tubuh memasuki jantung melalui atrium kanan dan diteruskan ke ventrikel kanan. Ketika ventrikel berkontraksi, darah dipompa keluar jantung melalui arteri pulmonari. Di dalam kapiler paru-paru, darah melepas CO2 dan mengambil oksigen. Darah kembali ke jantung melalui vena pulmonari, masuk ke atrium kiri dan diteruskan ke ventrikel kiri. Selanjutnya, ventrikel kiri berkontraksi memompa darah mengalir melalui aorta menuju seluruh jaringan tubuh. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Berikutnya, sistem peredaran darah tertutup pada aves dan mamalia. Sistem peredaran darah aves hampir sama dengan mamalia. Jantung kedua hewan ini memiliki 4 ruangan juga. Darah dari seluruh tubuh memasuki jantung melalui atrium kanan dan diteruskan ke ventrikel kanan. Kemudian ventrikel berkontraksi, darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Di dalam kapiler paru-paru terjadi pertukaran gas, darah melepas CO2 dan mengambil O2. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonari, masuk ke atrium kiri dan diteruskan ke ventrikel kiri. Pada saat ventrikel kiri berkontraksi, darah kembali beredar menuju ke seluruh jaringan tubuh. Berikutnya kita masuk pada gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan apa saja atau penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia? Yang pertama, ada hemofili, merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Yang kedua, ada anemia, merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga, ada leukemia, merupakan penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal, sekitar 500.000 per milimeter kubik darah. Yang keempat, ada varises, merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah biasanya di tangan dan di kaki. Yang kelima adalah hipertensi, merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Nah, sudah paham anak-anak tentang sistem peredaran darah baik pada manusia maupun pada hewan? Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Silahkan dipelajari kembali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.